Bumi ini milik Allah, negeri ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di atas muka bumi ini negara yang berdiri kecuali itu adalah berdiri di atas buminya Allah Rabbul Alamin. Orang tidak mau berpegang kepada aturan Allah dan Rasulnya. Jadi ada satu kesan ini yang perlu kita sampaikan ya. Apalagi ini misalnya seperti zaman seperti sekarang ini. Bahkan juga ini tersebar di media-media sosial ya. Jadi kita ini bukannya tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukannya tidak mau. Jadi bilang orang Islam, yang bilang begini orang Islam. Bukan, tapi biar nggak pecah, biar nggak berselisih, maka kita nggak pakai hukum itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar maslahat, ya kita pakai hukum lain. Allahu Akbar. Ya dia kira atau kita kira bahwa apa yang menjadi pandangan kita itu lebih maslahat dibandingkan Alkitab was Sunnah. Dibandingkan Al-Quran dan Sunnah. Berbeda ketika seorang dia mengatakan, ya kita berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Adapun kemudian kondisi dan keadaan yang memang menjadi kewajiban ulil amr tidak menegakkan, ya itu nanti dia bertanggung jawab. Tapi kita tidak boleh menolak. Kita nggak diperkenankan menolak hal tersebut dengan mengatakan, udahlah nggak usahlah pakai itu. Kita ini sudah bersepakat bahwa negeri ini begini. Iya kita sudah bersepakat, itu namanya al-ahd, perjanjian. Dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, kita bersepakat. Tapi kalau dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya kita nggak boleh sepakat. Nah ini perlu kita fahami juga ya. Jadi bersepakat dalam hal-hal yang tidak bertentangan syariat boleh. Tapi bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat, nggak boleh, nggak diperkenankan. Dan kita nggak dibolehkan untuk mengiyakan dan membenarkan yang bertentangan dengan aturan syariat. Ya, maka tidak ada kesepakatan yang bertentangan dengan kitabullah, nggak boleh. Ya, yang bertentangan dengan Al-Quran nggak boleh. Bertentangan dengan hukumnya Allah, bertentangan dengan ajaran Nabi SAW nggak boleh. Kita nggak boleh mensepakati hal tersebut. Mabalu qaumin yashtarituna syurutan laysat min kitabillah. Bagaimana keadaan satu kaum memberikan persyaratan-persyaratan, kesepakatan-kesepakatan yang tidak ada di dalam kitabullah, tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Dan ini bukan berarti ingin mengganti dan merubah negara. Ini sekarang ini juga sama ini tuduhan-tuduhannya. Ingin merubah negara, ingin mengganti negara. Tidak. Mengajak kaum muslimin agar komitmen terhadap ajaran agamanya itu adalah merupakan kewajiban. Dakwah. Bukan berarti itu mengajak orang untuk kemudian membuat negara sendiri. Emang membuat negara gampang. Emang membuat negara mudah. Dan kita mentaati pemimpin sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, mentaati umara dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba Allah. Masyarul muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini milik Allah, negeri ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di atas muka bumi ini negara yang berdiri kecuali itu adalah berdiri di atas buminya Allah Rabbul Alamin. Iya. Ini ada sebagian orang yang kemudian berkata kalau kita mau berpegang kepada ajaran agama, berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, sudah pergi saja dari negeri Indonesia. La ilaha illallah. Ini bumi Allah. Ardullah, ini bumi Allah ini. Ya. Yang beri makan kita Allah Subhanahu wa taala, yang berikan minuman kita Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang memberikan kemerdekaan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita jadi merdeka dari para penjajah, Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Jangan lupakan itu. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita negeri yang subur. Mungkin dalam istilah kita gemah ripah, loh jinawi, dan seterusnya diberikan kita. Sehingga kemudian
tanahnya subur, sungai mengalir, buah-buahan tumbuh, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga tidak memungkiri bahwa upaya yang besar juga dilakukan oleh kaum muslimin, pendiri-pendiri negeri ini dari dahulunya, yang berperang melawan penjajah dan seterusnya. Tentu kita tidak pungkiri hal itu, tentu. Mereka menjadi sebab, yang kemudian dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemerdekaan. Maka kita diajak untuk kembali kepada ajaran agama kita, taat. Yang kemudian datanglah pemikiran-pemikiran yang berusaha mendiskreditkan peran agama. Sehingga agama hanya pada urusan masjid saja, pada urusan wilayah-wilayah yang dianggap privasi dan terserah Anda. Tidak boleh kemudian pada ranah-ranah publik nampak syiar-syiar agama. Ketika syiar agama nampak di ranah publik dianggap sebagai sebuah perbuatan yang memaksakan atau bahkan dianggap radikal, apalagi dianggap ingin merubah negara, dianggap ingin mengganti negara. Ya akhi. Dan yang bilang begini terkadang, ya bukan terkadang, orang Islam juga. Ya akhi, saudaraku kaum muslimin. Bagaimana mengajak manusia untuk berpegang pada ajaran agamanya lalu dianggap sebagai upaya untuk mengganti negara, merubah negara. Akhirnya yang mengkaji kitab tauhid seperti ini dipantau, dianggap sebagai ingin membuat makar. Enggak. Kita hanya mengajak manusia agar taat kepada Allah dan Rasulnya, tunduk kepada Allah dan Rasulnya, berhukum dengan aturan Allah dan ajaran Nabi-Nya SAW. Apakah itu keliru? Apakah itu salah? Tentu jawabannya tidak. Ya, apakah itu keliru? Apakah itu salah? Tentu tidak. Yang bertentangan dengan syariat Allah kita tidak ikut. Yang bertentangan dengan ajarannya Rasulullah SAW kita nggak ikut. Kita nggak taat karena kita diperintahkan taat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun sebagai warga negara, tentu kita taat kepada aturan negara yang tidak bertentangan dengan aturan syariat. Ini agar supaya jelas bagi diri kita. Jangan sampai kemudian kita jadi muskil. Tentu juga kita tidak bersikap ekstrim bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh negara kemudian dikatakan ini karena ini bikinan manusia maka dihukumi sebagai tauhid semuanya. Ya tidak. Kalau seperti perundang-undangan terkait dengan misalnya contoh lalu lintas, ya ini maslahat mursalah. Diistilahkan oleh para ulama dengan istilah maslahat mursalah. Ya maslahat yang memang berlaku umum, yang tidak disebutkan secara detail sebelumnya pada aturan-aturan syariat sebelumnya. Lalu kemudian misalnya secara tegas tidak disebutkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia mengandung kemaslahatan. Seperti misalnya terkait dengan pernikahan harus ada pencatatannya dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk maslahat. Bukan bertentangan dengan syariat, bukan. Ini juga harus difahami hal ini. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi mentaati ulil amr, mentaati pemimpin dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat ditaati. Dia harus bikin surat ini, bikin surat tadi misalnya ada KTP-nya, ada paspor dan seterusnya. Kita juga tidak berlebihan lantas kemudian menghukumi bahwa kewajiban bikin KTP itu adalah hukum tauhid. Tidak demikian. Dia harus difahami dengan benar dan proporsional. Difahami dengan komprehensif juga permasalahan ini. Jangan sampai kemudian kita juga menjadi terprovokasi. Kaum muslimin menjadi terprovokasi atau bahkan sengaja dibikin seolah-olah bahwa orang yang mengajak kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah ini mereka adalah orang yang ekstrim, yang ingin merubah negara, yang ingin mengganti negara. Tidak. Nggak ada. Jadi kira membuat negara itu mudah ya. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang punya andil untuk membuat opini buruk bagi kaum muslimin sendiri. Masa orang Islam malah membuat opini buruk untuk kaum muslimin atau untuk Islam sendiri. Jadi mengajak kepada kitabullah, mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW, ini adalah ajakan seruannya, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini ajakan seruannya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam ajma'in.